Ya, halo teman-teman semua, balik lagi channel Komputasi Dulu Pemula KPN Official. Hari ini kita review lagi. Siapa yang akan gue review yaitu sesuai janji gue. Setelah tadi unofficial viral, gue akan mereview tentang Mas Kepo ya teman-teman. Jadi langsung aja, Mas Kepo ini sudah memiliki 360 subscriber dan 72 video. Tentunya dengan video-video yang awal-awal seperti mungkin biasa terlihat amatir atau seperti apa, sampai sekarang terlihat seperti sangat profesional menurut gue ya teman-teman. Jadi di sini Mas Kepo, asik dah Mas Kepo, cuman ini kita lihat Mas Kepo, kisah dan kasus. Iya, kakak, berarti kakak, kisah dan kasus. KNK atau kakak gitu kan. Well, gue udah namanya aja gue membuat gue tertarik banget gitu ya. Tentunya dari awal gue juga kenal Mas Kepo, ini apa sih bahasnya gitu kan. Pas gue lihat, wah keren juga nih bahas tentang suatu berita yang viral atau kasus-kasus tertentu, tapi gue lihat kok banyak banget kasusnya kasus luar negeri ya gitu kan. Memang mungkin jarang sih ya, dan gue nggak tahu nih motifnya Mas Kepo untuk apa gitu kan, untuk apakah mendapatkan views luar negeri atau gimana, atau memang mencari apa ya, kasus-kasus yang jarang dibahas gitu kan, apalagi di luar negeri gitu kan, jarang banget orang mau explore. Dan akhirnya kemarin tuh video sempat meledak tuh, ada yang nih kayak suami kerja jauh istri malah main dengan pria lain. Terus yang paling gue lihat paling menarik yang ini, ibu telepon anak minta tolong, ternyata yaitu ada ibunya di disiksa sampai meninggal gitu ya. Karena ini apa, viewsnya sih yang menarik gitu kan, kayak ada wanita gitu kan. Dan gue udah berkomunikasi lewat komentar juga dengan Mas Kepo. Ya awalnya memang ya gitu ya, gue menyarankan Mas Kepo dari awal tuh untuk kayak cuman dari komentar, dan dia sangat mikirin itu untuk yang gue bilang, dan akhirnya membuat video yang sangat bagus menurut gue. Padahal ya belum gue review sih, bukan dari review gue, mungkin beliau tuh berkembang ya karena dirinya sendiri, karena mau berpikir, mau memperbaiki kontennya. Yang seperti gue bilang, beliau ini rajin upload videonya, yang seperti gue bilang kemarin, kalau kita upload setiap hari dan rajin gitu, walaupun gak setiap hari lah, minimal memang rajin lah kita kan. Kalau Mas Kepo ini gak mungkin setiap hari, karena butuh membuat mencari materi dan membuat editing gitu kan. Bisa 2 hari sekali, bisa 3 hari sekali baru upload gitu, karena memang butuh pemikiran juga, butuh narasi juga gitu kan ya. Dan sebenarnya tetap bisa satu hari satu video dengan cara yaitu misalkan dalam satu hari itu Mas Kepo itu memang membuat mencari suatu kasus-kasus itu, tidak hanya satu atau dua, tapi banyak kasus, dan sudah dibuat narasinya. Jadi misalkan di Sabtu atau Minggu gitu, pokoknya libur atau kapan gitu kan, di waktu senggang itu buatlah konten sebanyak mungkin. Itu memang satu trik caranya gitu kan. Jadi buat konten sebanyak mungkin itu, kayak misalkan sekali tag-nya itu mungkin langsung 3 video. Jadi selama 3 video itu misalkan untuk 3 hari kan, kayak gitu, dan itu langsung diedit saat itu juga. Dan 3 hari selanjutnya ini ya Mas Kepo udah tinggal bikin narasi untuk yang lain gitu, kayak gitu. Itu kalau mau upload setiap hari gitu kan, itu triknya kalau dari gua ya. Kalau misalkan memang nyaman dengan 2 hari sekali atau 3 hari sekali juga nggak apa-apa, tapi memang rekomendasinya akan agak kurang ya. Karena begini ya, konsep YouTube adalah di saat kita sudah memiliki subscriber yang setia gitu kan, yang tahu bahwasanya kita tuh upload video setiap hari, itu biasanya apalagi di jam tertentu nih, wah di jam 8 malam nih Mas Kepo hadir nih gitu kan, dengan berita viralnya, bisa begitu kan ya. Itu biasanya udah ditunggu-tunggu tuh, biasanya kayak gitu ya teman-teman. Jadi itulah fungsinya memang upload setiap hari. Tapi kalau misalkan kita 2 hari 3 hari sekalipun, karena memang keterbatasan suatu misalkan waktu, atau membuat agak sulit untuk editingnya kayak gitu kan, ya nggak apa-apa, nyesuaiin kemampuan kita. Itu cuman gua merekomendasikan kalau suatu saat nanti Mas Kepo mungkin udah berniat untuk upload setiap hari, begitu caranya gua ngasih masukan untuk cara upload setiap hari, yaitu dengan stok video. Terus apalagi yang mau gue bilangnya, jadi ya menarik lah untuk Mas Kepo ini. Menurut gue adalah seorang YouTuber yang gue jamin mungkin akan melejit subscribernya melejit, dan juga berita-beritanya bakal bisa viral gitu kan.
dengan namanya juga yang unik Mas Kepo, kita ngepoin suatu berita. Jadi menurut gua nih sangat mudah diterima gitu kan. Jadi awalnya oh iya ini kita bicarain konten ya. Tadi dengan namanya gampang diterima menurut gua, terus nama channelnya mudah diterima oleh orang dan kontennya juga bisa diterima mudah oleh orang. Di awal gitu kan Mas Kepo itu membicarakan tentang tadi gue bilang, yaitu tentang berita kayak kasus-kasus di luar negeri. Ternyata menurut gue di sini dari viewsnya itu untuk yang berita di luar negeri ini kurang diminati gitu kan. Jadi memang kita kayak seperti ini, makanya kalau kita rajin upload kita akan tahu nih berita-berita yang diminati oleh penonton kita tuh apa sih. Apakah berita luar negeri ini bisa meledak gitu kan, atau hanya biasa-biasa aja gitu kan. Ternyata sudah dijajaki dan kita sudah riset, ternyata memang berita-berita yang di Indonesia memang yang diminati, yang bisa meledak viewsnya gitu kan, yang masih relate. Memang penonton kita penonton Indonesia, dan memang penonton Indonesia sangat kepo gitu kan dengan berita-berita viral atau berita kasus yang ada di Indonesia itu sendiri gitu kan. Jadi gue juga waktu itu kan bikin ya tentang kasus penipuan kepada YouTuber pemula kayak gitu-gitu, itu memang viewsnya lumayan gitu, sampai 1000 gitu kan. Dan mungkin gue juga akan terinspirasi dari Mas Kepo ini untuk membuat channel baru juga nanti, untuk niru Mas Kepo tuh seperti ini, untuk kayak apa, membahas suatu yang kasus kayak gitu. Bisa juga kayak gitu kalau memang itu berkembangnya bagus gitu kan untuk satu videonya kayak gitu kan. Itu juga apa, nanti setelah monetes ya gue juga bisa dapatkan apa namanya pendapatan baru yang lumayan kalau misalkan memang video seperti ini bisa berkembang kayak gitu teman-teman. Dan menurut gue bagus ya, karena selain memberikan informasi yang bermanfaat juga bisa mendapatkan pelajaran. Jadi tuh sekarang itu sangat bagus banget konsep dari Mas Kepo adalah nanti beliau kan juga takut nih kalau misalkan hanya menampilkan suatu kayak slideshow gitu-gitu, takutnya karena apa ya, copyright. Padahal enggak sih, karena banyak juga kayak video anime-anime yang memang mungkin menggunakan video tapi pinter cuttingnya, apalagi ini cuman sekedar foto gitu kan. Menurut gua aman banget, dan memang bagus lagi ditambahi memang ada penampakan kita, dan ini memang konsepnya sudah bagus walaupun dengan maskeran gitu. Itu udah penting, udah terbaca sebagai orang gitu kan. Mas Kepo ini sudah dideteksi menurut gue dari suara, dari penampakan Mas Kepo sendiri gitu kan, itu sudah terbaca oleh sistem gue yakin. Dan lebih bagusnya di sini memang apa ya, Mas Kepo sudah menampilkan di awal dan di akhir gitu kan, untuk nanti kita ambil hikmahnya apa sih dari misalkan dari kasus ini gitu. Jadi tuh konsepnya sudah terbuat bagus banget, tinggal diterusin aja Mas Kepo. Nanti jika Mas Kepo sudah memiliki suatu apa ya, suatu HP yang mendukung gitu, karena di sini beliau bilang HP-nya bilang masih kentang atau gimana, tapi editingnya udah bagus kok menurut gue. Jadi dengan tadi yang sebelumnya gue bilang gitu kan ya di konten gue, dengan kita cuma memiliki satu HP dan HP-nya memang tidak mendukung untuk kita bisa mengedit lebih gitu kan. Inilah yang harus disyukurin gitu, disyukurin aja. Insya Allah kita bersyukur dengan hal ini. Nanti insya Allah ada rezeki yang bisa membuat kita punya HP baru, bisa kita buat lebih bagus lagi gitu kan untuk editingnya. Karena memang di sini di Mas Kepo ini sangat diutamakan untuk editingnya gitu. Semakin bagus editingnya semakin tertarik lah penontonnya, karena ini menyajikan suatu berita ya teman-teman. Jadi kayak gitu. Oke, itulah pembahasan singkat tentang Mas Kepo. Walaupun ini kelihatannya panjang, tapi gue sangat bangga banget dengan Mas Kepo. Menurut gue ini YouTuber pemula yang berhasil dengan konsepnya gitu, dengan konsepnya sendiri. Teman-teman bisa contoh kalau teman-teman mau contoh gitu kan, dan gue sendiri juga akan mencontoh gitu insya Allah kalau misalkan nanti gue ada waktunya gitu kan. Karena gue juga agak sulit untuk memfokuskan suatu konten kalau gue pecah belah banget gitu kan. Pelan-pelan nanti gue juga ya gitulah, kita manusia itu berkembang itu secara perlahan. Mungkin kita bisa berkembang dulu dengan satu channel, dengan 2 channel, nanti berkembang lagi dengan 3 channel gitu kan, kayak gitu. Jadi berkembang itu secara perlahan, tapi perlahan tetapi pasti asik. Oke, segitu video dari gue, semoga bermanfaat ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah Mas Kepo, dan siapa yang belum subscribe Mas Kepo, gue saranin untuk subscribe. Oke, gue yakin nih bisa naik dari 400 sampai 500 subscriber untuk bulan ini untuk Mas Kepo.
Semoga bermanfaat ya Mas Kepo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.